Dia kayak New York Times. Sisi gelapnya dari growth-nya Medvi yang harus kalian tahu. Jadi gini, di balik omset triliunan Medvi, ada praktik AI yang manipulatif. Mereka marketing gas terus, sampai bikin video dokter palsu di Facebook Ads, sampai nge-generate foto before after pasien palsu. Ujung-ujungnya, operasional mereka ini dapat surat peringatan atau warning letter dari FDA, BPOM-nya Amerika. Terus kalau cara mainnya abu-abu, kenapa Matthew ini tetap kita bahas? Karena pesan utamanya tetap sama. AI itu leverage. Kekuatan ini dipakai Matthew buat cetak triliunan, tapi dibayar dengan etika yang dia langkahin pakai prinsip yang penting grow. Pelajarannya buat kita, ambil strateginya. Belajar AI itu wajib, tapi harus tanggung jawab. Kita lanjut ke videonya. Satu hal yang kalian harus paham, kalau kalian punya teman, kalian punya keluarga, kalian bilang ke mereka kayak gini, AI itu leverage. Karena ada satu statement kontroversial yang muncul dari CEO-nya Palantir. Dia pernah bilang kayak gini, orang yang bener-bener immune dan gak bakal digantikan sama AI itu cuma dua jenis orang. Satu, orang dengan critical thinking dan IQ yang tinggi. Yang kedua adalah orang yang punya kerjaan fisik dan kerjaan sosio-emosional. Kenapa dia bikin statement itu? Arti kata dari leverage adalah perkalian. Jadi kalian harus melihat AI. Fungsinya itu bukan menggantikan kerjaan-kerjaan kalian, tapi mengkalikan yang sebelumnya output kalian itu 10, dengan AI bisa jadi 100, bisa jadi 1000. Di case-nya Matthew 1 juta. Gua sendiri gara-gara ini, dan di tahun 2026 spesifik, baru aja minggu lalu sebelum gua shoot video ini, gua udah komit buat alokasi miliaran untuk gua ngebentuk AI research team spesifik untuk ngebantu bisnis-bisnis di Indonesia ngelakuin automation, intelligence, yang tujuannya tuh bukan buat ngegantiin karyawan, tapi untuk bikin karyawan yang kalian punya itu bisa 10 kali lipat lebih cepat, lebih bagus daripada yang sekarang. Gue bilang ini sebagai AI augmented employee karena World Economic Forum dia proyeksinya kayak gini sampai 2030. 92 juta lapangan pekerjaan bakal hilang, tapi 170 juta lapangan pekerjaan baru bakal muncul. Tapi kita nggak nutupin faktanya juga bahwa perusahaan-perusahaan raksasa di dunia udah PHK ratusan ribu orang juga gara-gara AI. Nah, fun fact yang kalian harus ngerti, yang di PHK itu bukan pekerjaan yang digantikan oleh AI, tapi yang di PHK adalah orang-orang yang tidak bisa diaugmentasi oleh AI untuk ngasih output ke bisnis yang lebih tinggi. Dan percayalah, ini bakal jadi standar dunia baru ke depannya. Kalau misalnya gue mau kasih tips ke kalian, yang sorry to say gue pernah survei, 90% lebih dari orang yang menggunakan AI di Indonesia itu masih menggunakan AI sebagai tool. Tapi good news-nya, Indonesia itu negara yang selalu lagging terhadap teknologi. Kalau kalian bisa menggunakan tools-nya dengan baik, gue bener-bener kasih teaser di video ini ya. Kalian cari yang namanya pool prompting sama systems prompting. Itu aja bisa bikin kalian di atas dari 90% orang yang gunain AI. Karena jangan salah, Matthew tetap ngegunain AI sebagai tools. Tapi kemungkinan besar AI sebagai tools itu digunain pas di fase strategi dan planning. Itu yang kalian pakai sehari-hari, brainstorming, market research, competitor research, nyari vendor partner, nyari leads. Tapi cara Matthew pakai toolsnya itu beda sama 99% orang yang pakai ChatGPT atau Cloud. Coba jujur sama diri sendiri. Kalau kalian pakai AI, kalian nanyanya pasti sesimpel kayak gini. Tolong cariin list kompetitor untuk bisnis A di area B. Padahal yang seharusnya kalian kasih tahu dulu role-nya mereka apa. Lu adalah expert market researcher. Itu minimal satu. Kedua, gue adalah seorang bisnis